Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Selamat mendengarkan Antara Cinta dan Rasa Bersalah. Namaku Reni. Usia 45 bukanlah angka yang tua, tapi tak bisa dibilang muda juga. Dulu aku seorang ibu rumah tangga biasa. Suamiku meninggal saat anak kami Cici baru masuk SMA. Sejak itu aku membesarkannya sendirian, bekerja serabutan, berhemat habis-habisan, dan menahan lapar agar anakku bisa tetap sekolah tanpa merasa kekurangan. Namun, hidup memang tak selalu bisa ditebak. Beberapa tahun lalu, tepat saat Cici akan menikah, aku mengalami kecelakaan motor ketika sedang belanja ke pasar. Seorang pengendara Yugo Lugalen menabrakku dari belakang. Sejak hari itu, kedua kakiku tak bisa lagi menopang tubuhku. Lumpuh dari pinggang ke bawah. Aku duduk di kursi roda setiap hari. Tidak lagi bisa berjalan. Tidak bisa ke dapur. Tidak bisa mandi sendiri tanpa bantuan. Saat aku merasa hidupku telah benar-benar gelap, datanglah Yoni. Lelaki muda yang kala itu masih berusia 22 tahun, datang melamar anakku. Dia bukan hanya tampan, tapi juga sopan, santun, dan yang paling membuatku terkesan, dia menerima Cici bersama ibunya yang lumpuh ini tanpa ragu. Yoni adalah pria sukses. Meskipun masih muda, dia sudah memiliki beberapa bisnis properti dan teknologi digital. Rumah yang kini kami tempati adalah rumah yang ia beli untuk Cici dan aku. Rumah besar 2 lantai dengan taman kecil di depan dan 1 kamar khusus di lantai dasar untukku, agar aku tak perlu susah payah naik tangga. Semua lengkap dan nyaman, tapi kadang aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Cici, anakku, adalah arsitek. Pekerjaannya membuatnya sering pergi pagi dan pulang malam. Dia mencintai Yoni. Aku tahu itu. Tapi intensitas kebersamaan mereka memang tak seperti pasangan baru menikah pada umumnya. Bahkan dalam sebulan, aku lebih sering berbincang dengan Yoni dibandingkan dengan anakku sendiri. Yoni sering pulang lebih dulu dari Cici. Dia suka duduk di ruang keluarga, menyeduh teh untukku, dan kadang memijit bahuku dengan lembut. Dia menyebutku ibu dengan tulus. Suaranya tenang, cara bicaranya sopan. Tidak pernah sekalipun dia mengeluh, meskipun harus mengurus ibu mertuanya yang lumpuh. Ada satu momen yang masih aku ingat betul. Saat itu sore hari, hujan turun sangat deras. Cici masih di luar kota karena proyek. Aku sendirian di rumah. Listrik sempat padam. Aku ketakutan. Yoni datang, terburu-buru basah kuyup karena hujan. Dia langsung menyalakan lilin, lalu duduk di depanku sambil menggenggam tanganku. Ibu, enggak apa-apa, saya tadi langsung pulang. Begitu tahu listrik padam, saya takut ibu sendirian di rumah gelap. Saat itu, aku tidak bisa bicara. Dadaku sesak, rasa hangat menjalar sampai ke ujung jari. Bukan karena sentuhan tangannya, tapi karena perhatian yang ia berikan. Sejak hari itu, aku mulai merasa aneh. Setiap kali Yoni pulang, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tidak hanya detak yang berubah, tapi rasanya ada sesuatu yang berdesir di dada setiap kali aku mendengar suaranya. Atau saat ia menatapku dengan mata yang hangat dan penuh perhatian. Saat dia tertawa, hatiku terasa ringan, seperti ada cahaya yang menembus gelapnya hari-hariku yang sepi. Bahkan senyum kecilnya mampu membuatku tersenyum juga, walau hanya sekejap. Dan walau aku berusaha menahan perasaan itu agar tetap wajar. Namun, begitu ia pergi, suasana rumah menjadi sunyi. Rumah yang biasanya terasa nyaman, kini terasa hampa. Aku duduk sendiri di kursi roda, menatap dinding, dan merasakan kekosongan yang dalam. Rasa kehilangan itu
Bukan sekadar karena Yoni pergi, tapi karena aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, dengan perhatian dan kebaikannya yang tak pernah ku minta, tapi selalu diberikannya tulus. Hati kecilku mulai bertanya-tanya hal-hal yang tak seharusnya, memutar pikiran tentang kehadirannya lebih dari sekadar menantu kepada ibu mertua. Perasaan ini jelas salah. Aku sadar itu, tapi semakin aku mencoba melawan, semakin hati ini menolak. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain mencoba menahan dan berdoa agar perasaan ini tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menghancurkan hubungan anakku dengan Yoni. Aku beristighfar dalam hati, membaca doa berkali-kali, memohon agar rasa ini tidak semakin liar. Aku mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal rutin, membaca buku, menonton televisi, atau menata bunga di halaman. Tapi bayangannya selalu muncul, entah saat pagi yang tenang, maupun sore yang sunyi. Semakin aku mencoba melupakan, semakin aku tenggelam dalam perasaan itu. Kadang aku merasa bersalah, hanya karena menatapnya terlalu lama, atau terlalu menikmati saat ia berbicara kepadaku. Malam-malam pun kulalui dengan gelisah. Setiap malam, meski tubuhku lelah, pikiranku tetap terjaga. Aku sering terbangun pukul 2 pagi. Mata terpejam, tapi hati tetap waspada. Memikirkan Yoni, memikirkan senyumnya, cara dia memanggilku ibu, dan perhatian yang ia berikan padaku tanpa pamrih. Duduk memandangi atap kamar, aku merenung, bertanya pada diri sendiri, apakah aku telah berdosa karena memikirkan menantuku sendiri dengan perasaan yang tak seharusnya? Rasa bersalah itu menyesak dada, membuat napasku terasa berat. Namun aku juga manusia, tidak mungkin menipu hati sendiri. Aku ingin melawan rasa ini, ingin menyingkirkan perasaan yang salah dari hatiku, tapi setiap usaha selalu gagal. Saat gelap malam menyelimuti kamar, aku mendengar detak jantungku sendiri, dan entah kenapa, rasanya detak itu selaras dengan bayangan Yoni di pikiranku. Aku ingin menciptakan jarak, ingin melupakan, tapi hatiku menolak, menuntut perhatian yang selama ini begitu tulus ia berikan. Sunyi malam menjadi saksi pergolakan batin yang tak tampak oleh dunia luar. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memahami. Bahkan Cici pun tidak menyadari bahwa ibunya yang lemah dan rapuh ini mulai menyimpan perasaan yang tidak seharusnya. Perasaan yang dayam-dayum membuat hatiku bergejolak di tengah kesunyian. Aku tahu jalan ini berbahaya. Aku tahu ini salah. Tapi tak mampu aku hentikan. Hanya waktu dan doa yang bisa menjadi penopang. Sementara aku tetap terjaga, menatap langit-langit kamar, memikirkan apa artinya rasa yang tak boleh dimiliki. Aku juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan semua itu tak pernah aku dapatkan sejak kecelakaan itu terjadi, kecuali dari Yoni. Setiap hari aku menyadari bahwa hadirnya Yoni bukan sekadar menantu yang peduli, tapi seseorang yang mampu membuat hatiku merasa dihargai. Aku mencoba menjaga jarak, berusaha menahan perasaan ini, tapi Yoni selalu memperlakukanku dengan penuh hormat. Dia tidak pernah melihatku sebagai beban, meski aku tak lagi bisa melakukan banyak hal sendiri. Bahkan kadang, ia menggodaku dengan cara yang lembut, membuat senyumku muncul meski hati menangis. Kalau ibu nanti sembuh, saya ajak jalan-jalan ke Jepang. Ya, lihat bunga sakura bareng, ujarnya suatu sore sambil menatapku. Aku hanya tersenyum, menahan rasa sesak di dada. Meski dalam hati aku menangis, aku tahu aku tak akan pernah bisa berjalan lagi. Tapi kalimat itu, sederhana namun tulus, membuatku merasa hidup kembali. Seolah ada cahaya di tengah gelapnya hari-hariku yang sepi dan penuh keterbatasan. Kadang saat sore menjelang dan matahari mulai redup,
Aku dan Yoni duduk berdua di teras depan rumah. Angin lembut menyapu rambutku yang mulai menua. Sementara suara burung di taman menambah ketenangan suasana. Yoni bercerita tentang proyek-proyek Mia, rencana bisnis, hingga kejadian lucu di kantor. Dan aku hanya mendengarkan, tersenyum, kadang ikut tertawa pelan. Suaranya menjadi teman paling setia saat sunyi menyergap rumah. Kehadirannya menenangkan, membuatku merasa tidak sepenuhnya sendiri. Dan setiap kali ia tertawa, hatiku terasa ringan. Seakan ada bagian diriku yang hidup kembali, meski tubuhku tetap terbatas. Hari-hari berikutnya, rasa itu semakin tumbuh. Aku mulai menyadari bahwa perasaan yang kutahan sejak lama kini berakar lebih dalam. Diam-diam, dalam sepi, aku menyimpan cinta yang tidak boleh tumbuh. Perasaan yang jika diungkapkan akan membawa bencana bagi hubungan anakku dengan Yoni. Tapi semakin aku menahan, semakin besar rasanya. Rasa hangat itu muncul tanpa diundang, seperti aliran air yang tak bisa dihentikan. Aku tahu, lambat laun rahasia ini akan menjadi beban yang sulit kupikul sendiri. Dan entah kapan aku bisa menyingkirkan perasaan yang salah, namun begitu nyata ini. Sudah hampir 2 minggu Cici berada di luar kota, menyelesaikan proyek besar di pulau lain. Selama itu, Yoni mengurus segalanya, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan rumah, hingga membantu memandikanku setiap pagi. Awalnya aku merasa canggung dan ingin menolak bantuannya. Tapi Yoni selalu sabar, penuh kesabaran yang tak terbatas. Ia tak pernah menyentuhku secara sembarangan, selalu sopan, selalu memastikan aku merasa nyaman dan aman. Perlakuannya yang konsisten itu membuat hatiku mulai terbuka, menyadari bahwa ada ikatan yang lebih dalam dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Sesuatu yang membuatku merasa hidup, dicintai, dan dihargai, meski dalam kondisi tubuh yang rapuh. Tapi justru sikapnya yang selalu menjaga itulah yang membuatku merasa aman, dihargai, dan entah kenapa, kembali merasakan kehangatan sebagai seorang perempuan. Ada satu pagi yang tak akan pernah kulupakan. Waktu itu, aku sedang duduk di kursi roda di teras belakang, menatap kolam ikan kecil yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Suara gemericik air dan kicau burung menjadi teman sunyi yang menenangkan. Yoni datang membawa 2 cangkir kopi susu panas. Berjalan pelan karena takut menjatuhkan nampan. "Ibu nggak bosan duduk sendiri di sini?" tanyanya sambil duduk di kursi kayu di sampingku, menatap wajahku dengan lembut. "Justru di sini lebih tenang," jawabku pelan. Kata-kataku sederhana, tapi hatiku bergetar melihat perhatian tulusnya. "Kalau ada saya temani, tenangnya double dong Bu," ujarnya sambil tersenyum hangat. Aku tertawa pelan. Suara itu terdengar ringan di antara gemericik air kolam. Kehadirannya membuatku merasa bahwa kesepian yang selalu menghantui kini bisa sedikit terobati. Kami berbincang ringan tentang cuaca, tentang ikan yang baru saja makan, hingga tentang kenangan masa lalu yang membuatku tersenyum dan sesekali menghela napas. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya kehangatan yang terasa nyata menembus sunyinya pagi itu. Hari-hari berikutnya, Yoni mulai mengajakku menonton film bareng di ruang keluarga. Film-film ringan, komedi romantis, atau drama keluarga. Dipilihnya dengan cermat. Kami duduk bersebelahan, dan kadang dia tanpa sadar menyuapiku popcorn. Aku tahu ia menganggap itu hal biasa, tapi hatiku tidak bisa menganggapnya sederhana. Suatu malam, ketika film selesai, suasana menjadi hening. Yoni menatapku lama. Suaranya lembut dan tulus. "Bu, kalau suatu hari nanti
ibu menemukan orang yang bikin ibu bahagia lagi, jangan ragu, ya, jangan merasa bersalah hanya karena pernah bahagia sebelumnya. Aku menunduk, hatiku bergetar hebat. Suaranya menembus ruang hatiku yang kosong selama bertahun-tahun. Apa kamu percaya? Orang lumpuh seperti saya masih bisa dicintai? Tanyaku lirih, suaraku hampir bergetar. Cinta itu gak pernah lihat kondisi fisik, Bu. Justru saya percaya hati yang paling indah datang dari orang yang pernah terluka, jawabnya. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam jiwaku, membuat mataku panas karena menahan haru. Esok paginya, aku terbangun oleh ketukan lembut di pintu kamar. Yoni masuk sambil membawa nampan sarapan, telur dadar hangat, roti panggang dengan potongan stroberi, dan satu bunga mawar merah muda yang cantik dari taman depanku petik tadi pagi. Katanya ringan, sambil meletakkan nampan di meja samping kursi roda. Aku menatap bunga itu lama, warnanya segar, baunya lembut, tapi yang lebih menusuk adalah perhatian kecil. Seperti ini hal-hal yang selama ini tidak pernah aku minta, namun diberikan dengan tulus. Aku tersenyum, seakan menerima lebih dari sekadar sarapan, tetapi juga perasaan hangat yang selama ini kurindukan. Dalam diam, aku menyadari bahwa perhatian, ketulusan, dan kehangatan sederhana itulah yang membuat hidupku, meski terbatas, terasa kembali bernyawa. Hari-hari berikutnya, aku mulai membuka diri lebih banyak kepada Yoni. Setiap sore, saat Cici masih sibuk dengan proyek di luar kota, kami duduk berdua di ruang keluarga atau teras rumah, berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan, tentang ayahnya yang meninggal ketika ia masih kecil, tentang ibunya yang bekerja keras hingga larut malam. Aku mendengarkan dengan seksama, kadang tersenyum, kadang meneteskan air mata. Aku pun bercerita tentang hidupku sebelum kecelakaan, tentang bagaimana aku membesarkan Cici sendirian, menahan lapar demi kebutuhan anakku, dan perjuangan menghadapi hari-hari yang berat. Yoni selalu mendengarkan tanpa menginterupsi, memberi komentar yang hangat dan penuh pengertian. Setiap kata yang ia ucapkan terasa menembus hati, membuatku merasa dimengerti, diperhatikan, dan dihargai lebih dari sekadar menantu kepada mertua. Kedekatan kami bukan hanya percakapan, tapi saling memahami luka dan kesepian masing-masing, saling mengisi kekosongan yang tak pernah bisa diisi oleh orang lain. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun hangat, Yoni menatapku lama dengan mata penuh arti. Ia berkata lembut, "Ibu, boleh saya peluk?" Aku terdiam sejenak. Jantung berdebar kencang. Hati kecilku berkata, ini salah. Tapi tubuh dan rasa rinduku menuntut jawaban. Aku mengangguk pelan. Pelukan itu bukan sekadar pelukan menantu kepada mertua. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tapi pelukan itu berbicara sendiri tentang perhatian, rasa sayang, dan perasaan yang mulai tumbuh. Saat tubuhnya menempel dengan hangat ke tubuhku, dadaku bergetar. Dan aku tahu, tanpa bisa mengelak, aku sudah jatuh cinta padanya. Sejak malam itu, segalanya berubah. Meski tidak terang-terangan, cara dia memandangku lebih lembut, senyum kecilnya terasa lebih hangat, dan perhatian yang ia tunjukkan semakin dalam dari sebelumnya. Yoni mulai lebih sering berada di rumah. Beberapa jadwal kerja luarnya ditunda, bukan semata karena tanggung jawab, tapi karena ia ingin dekat denganku. Aku pun merasakan pergeseran halus itu dalam hati. Perasaan ini membingungkan, menakutkan, namun juga membuatku merasa hidup kembali. Suatu sore, di taman rumah yang sejuk, dengan aroma bunga dan suara angin berdesir, Yoni duduk di bangku
sementara aku di kursi roda. Ia menatapku dengan mata tulus dan berkata pelan, "Ibu tahu, kan?" "Enggak." Aku menatapnya, mencoba menenangkan dada yang berdebar. "Kalau dari semua tempat di dunia ini, saya paling nyaman di sini," jawabku lirih. Ia tersenyum samar, menunduk sebentar, lalu menatap mataku lagi. "Bukan di rumah, di dekat ibu," katanya, suara lirih dan penuh makna. Dadaku bergetar, air mataku menetes tanpa bisa kuhentikan. "Saya juga nggak tahu harus menyimpan perasaan ini sampai kapan, Bu," lanjutnya. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hati. Dalam sunyi sore itu, aku tahu kami berdua soma-soma terjebak dalam perasaan yang salah, namun begitu nyata dan tak bisa lagi dibohongi. Dunia seperti berhenti sesaat ketika kata-kata itu keluar dari bibir Yoni. Hatiku bergetar, campuran antara hangat dan takut. "Jangan, Yoni," bisikku dengan suara serak. Tangan bergetar sedikit. "Kamu suami anakku. Ini salah besar." Yoni menunduk sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh kepedihan dan kejujuran. "Tapi saya juga nggak pernah milih ini, Bu. Sama seperti ibu, juga nggak pernah minta untuk jatuh cinta, kan?" katanya pelan. Suara bergetar, tapi tulus. Aku hanya bisa menunduk, menahan napas, menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar hayalan. Cinta itu ada, nyata, tapi salah di mata dunia. Beberapa hari kemudian, Cici pulang. Sementara dari proyeknya, wajahnya lelah, matanya sembab karena perjalanan panjang. Saat ia duduk di pinggir ranjangku, ia bertanya dengan lembut, "Bu, kamu merasa Yoni berubah nggak?" Aku tersentak, pura-pura menenangkan diri. "Mungkin dia cuma lelah, sayang. Dia banyak kerjaan juga, kan?" Kata-kataku terdengar datar, tapi hatiku bergejolak hebat. Aku menyadari betapa besar rasa bersalah ini menyembunyikan rahasia yang bisa menghancurkan hubungan anakku. Aku merasa menjadi ibu terburuk di dunia, menjaga perasaan yang seharusnya tak pernah ada, tapi aku juga tak bisa menipu hatiku sendiri. Malam itu, rumah terasa hening. Yoni duduk di kursi di sampingku, menatapku dengan mata yang penuh kegelisahan. Ia berkata lirih, "Bu, saya nggak bisa lagi pura-pura nggak merasa apa-apa." Aku menunduk, menahan air mata. "Kita nggak bisa terus seperti ini. Cici itu anakku. Kamu suaminya. Apa kamu tahu seperti apa risiko dari semua ini?" Aku mencoba bersikap tegas, tapi kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau yang pelan tapi dalam. Yoni menarik napas panjang, wajahnya memerah, suara lirih tapi tulus. "Saya menikahi Cici karena dia wanita hebat. Saya sayang dia, Bu. Tapi cinta saya entah sejak kapan mengarah ke tempat yang enggak seharusnya." Aku menangis malam itu, bukan karena sedih biasa, tapi karena menyadari bahwa cinta bisa muncul dalam bentuk yang salah tapi nyata. Malam itu, Yoni membawa selimut dan tidur di lantai dekat ranjangku. Kami sama-sama terjaga, meski tidak bersentuhan, namun kedekatan itu terasa hangat, seolah kata-kata dan napasnya cukup untuk mengisi ruang kosong di hatiku. Dalam sunyi itu, aku menyadari kebenaran yang menakutkan. Ini cinta, cinta yang salah, tapi nyata, dan tidak bisa diingkari. Setiap hembusan napasnya, setiap gerakan kecil, membuatku merasa hidup, sekaligus menakutkan karena tahu batas-batas yang kami langgar. Aku menatap langit-langit kamar, memikirkan Cici, memikirkan masa depan, dan memikirkan bagaimana perasaan ini akan berakhir. Hatiku penuh dilema. Namun ada satu hal yang pasti momen ini. Kehangatan ini takkan pernah kulupakan. Hari itu terasa hening di rumah. Matahari sore menembus jendela kamar, memantul di lantai kayu dengan lembut. Saat Cici mandi, aku memanggil Yoni ke kamarku. Napasku berat, hati bergetar. "Yoni,
Kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus berhenti. Ucapku pelan. Suaraku nyaris tersendat. Yoni menunduk. Wajahnya tertutup bayangan rasa bersalah dan kepedihan. Aku bisa melihat matanya basah. Dan meski tak ada kata lagi yang terucap, dari sorot matanya aku tahu ia mengerti. Ia mengangguk pelan, menelan ludah seakan menahan emosi yang membuncah. Kami duduk berdua dalam diam, hanya suara jam di dinding yang terdengar. Diam itu penuh makna perpisahan yang tak diinginkan, tapi tak bisa ditunda lagi. Yoni menarik napas panjang, lalu menatap tanganku yang masih tergenggam oleh kursi roda. Kalau waktu bisa diputar, saya ingin ketemu ibu duluan, katanya dengan suara bergetar. Mata berkaca-kaca. Aku tersenyum pahit, menyeka air mata yang jatuh di pipiku. Tapi kita hidup di dunia nyata, Yoni. Dunia yang gak selalu adil sama perasaan. Jawabku lirih. Yoni perlahan mengecup punggung tanganku. Sentuhan lembut yang terasa hangat menembus kesedihan dan sunyi. Terima kasih sudah membuat saya merasa dicintai, Bu, katanya. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati. Aku tahu itu adalah pertemuan terakhir dari hati ke hati, sebelum dunia memaksa kami berjalan di jalur yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, Yoni dan Cici pindah ke kota lain. Rumah terasa sepi, meski telepon dan pesan dari mereka masih rutin masuk. Mereka tetap menelepon, mengirim uang untuk keperluan rumah. Tapi semuanya terasa jauh-jauh secara fisik dan emosional. Aku kembali sendiri, hanya ditemani kursi roda dan halaman kecil tempat aku menghabiskan sore. Pohon mawar yang ditanam Yoni di depan rumah kini tumbuh subur. Bunganya merah muda, merekah indah. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat akan perasaan yang pernah ada, cinta yang hangat, tulus, tapi tak bisa dimiliki. Aku tersenyum pelan, menyadari bahwa meski tak bersatu, kenangan itu tetap menjadi cahaya kecil dalam hidupku yang sunyi. Pengingat bahwa aku pernah dicintai dengan tulus, meski dalam diam. Sunyi itu bukan lagi kosong, tapi hangat. Seolah Yoni meninggalkan jejak cinta yang akan selalu tinggal di hatiku. Seperti pohon mawar yang selalu mekar, meski jauh dari pemiliknya. Aku menatap bangga-bangga itu, menarik napas panjang, dan perlahan menerima kenyataan. Hidup harus terus berjalan, dan aku akan belajar menemukan kekuatan di tengah kesendirian ini. Begitulah kisah Reni, tentang cinta yang salah tapi nyata, dan bagaimana ia belajar menerima kenyataan dengan hati yang tetap hangat. Sebuah perjalanan yang penuh emosi, pengorbanan, dan kenangan yang tak terlupakan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Nantikan kisah-kisah menarik dan penuh drama selanjutnya hanya di Umi Story.